Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dida lagi untuk melanjutkan membahas modul 3 Bu ya, mengenai kesehatan dan gizi di langkah ke-6 ya. Bu Ibu tetap semangat Bu ya. Oke. Nah, di sini saya akan membahas hal yang paling penting nih Bu, soalnya harus tetap semangat. Jadi di sini akan saya bahas untuk memastikan ibu dan bayi mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional, Ibu. Ya, jadi ibu-ibu harus semangat, oke? Nah, poin pertama, nah di sini akan saya bahas ibu-ibu yang punya bayi siapa aja, angkat tangan. Oke, Ibu Oci. Ya, udah punya KIS, Bu? Kartu yang hijau. Sudah. Oh, ada yang belum juga. Oke. Nah, di sini eh ibu-ibu yang sudah punya KIS itu udah otomatis Bu ya menjadi peserta penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan dan berhak menerima pelayanan kesehatan Bu ya. Betul. Jadi ibu-ibu PKH ini sebetulnya sudah otomatis Bu mendapatkan KIS, juga KIP Bu ya kalau di sekolahnya. Jadi untuk KIS ini jaminan kesehatannya Bu, kalau misalkan KIP itu untuk pendidikan Bu ya, anak-anak sekolah ya. Nah di sini tapi ibu-ibu ini perlu melakukan pendaftaran dulu Bu ya, kalau misalkan ada yang belum. Nah prosedur atau langkah yang harus ditempuh oleh ibu-ibu adalah sesuai di flip chart di sini Bu ya. Nanti diperhatikan Bu ya, mohon perhatikan. Ibu-ibu yang di belakang mohon perhatiannya karena memang ini sangat penting nih materinya. Jadi ibu-ibu yang belum memiliki kartu peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN, jadi ada beberapa langkah Bu ya yang harus ditempuh. Oke, di sini sesuai flip chart, BPJS PBI adalah penerima bantuan iuran Bu ya. PBI itu program jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan untuk fakir miskin ya, atau orang tidak mampu. Jadi di sini sebagai anggota PKH otomatis masuk di kategori kurang mampu ya, nanti bisa mendaftarkan secara alur di sini Bu ya, di flip chart. Jadi bisa mendaftarkan keluarga menjadi jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, di sini si suami atau anggota keluarga bisa dibuktikan Bu ya dengan kartu keluarga. Jadi suami yang terdaftar di keluarga mendatangi BPJS Kesehatan dengan membawa yang pertama Bu, dicatat ya. Yang pertama membawa dokumen surat asli keterangan tanda lahir, SKTL namina Bu nya, mohon. Yang dibuatkan di tempat melahirkan Bu ya. Kemudian yang kedua menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan dari ibu kandung yang melahirkan. Nah, kemudian yang ketiga mengisi daftar isian peserta DIP yang telah ditandatangani oleh salah satu orang tua dari bayi yang baru lahir tersebut. Kemudian yang keempatnya mengisi daftar DIP tadi udah Bu ya. Yang keempat pengisian NIK bayi PBI menggunakan nomor kartu keluarga dari orang tua bayi yang baru lahir atau nomor kartu keluarga dari ibu kandung Bu, bayi baru lahir yang tercatat pada kartu keluarga atau keluarga orang tua lainnya gitu Bu ya. Nah, keluarga PKH yang memiliki KIS wajib melaporkan perubahan nama bayi, perubahan nomor kartu keluarga, dan NIK bayi yang baru lahir selambat-lambatnya 3 bulan Bu ya, sejak mendapatkan KIS. Nah, jadi harus secara cepat Bu ya kalau misalkan ada perubahan di dalam kartu keluarga, misalkan ada NIK bayi yang baru lahir, langsung didaftarkan ke BPJS-nya gitu dengan membawa bukti kakak yang sudah dimutahirkan ya. Nah, langkah selanjutnya sesuai di filter di sini ibu-ibu yang belum menjadi peserta JKN, ibu-ibu dapat mendaftarkan diri juga Bu menjadi peserta JKN dengan cara yang pertama fotokopi kartu keluarga dan KTP seluruh anggota keluarga, kemudian kedua surat keterangan tidak mampu dari RT RW Bu ya. Pastinya harus tanda tangani oleh Bapak RT dan RW-nya Bu ya, dan Bapak Lurah atau Kepala Desa masing-masing wilayah.
Nah, kemudian yang terakhir, surat pengantar pembuatan kartu JKN atau BPJS PBI dari puskesmas terdekat di dekat rumah ibu-ibu ya. Seperti itu. Jadi 3 dokumen yang harus disiapkan kalau ingin menjadi peserta JKN, Bu ya. Nah, setelah ada 2 berkas tersebut untuk apa? Dokumen kelengkapannya, ibu-ibu ada 2 nih. Jadi JKN sama BPJS. Kalau misalnya sudah lengkap, selanjutnya adalah membawa dokumen tersebut ke kantor BPJS terdekat ya, atau ke kantor dinas sosial. Kemudian menyerahkan dokumen, Bu. Mohon si dokumen itu tadi itu diserahkan ke kantor dinas sosial atau ke kantor BPJS terdekat. Untuk mendapatkan jadwal datang kembali. Nah, nanti teh dari BPJS atau dari Dinsos dapat jadwal pemanggilan lagi untuk kemudian mengambil kartu BPJS-nya. Nah, sesuai di flipchart ini, Bu ya. Jadi cara pembuatan BPJS PBI, dokumennya harus disiapkan dulu, KTP KK seluruh anggota keluarga harus difotokopi, kemudian syarat keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan, Bu ya. Kemudian minta surat pengantar pembuatan kartu BPJS PBI ke puskesmas. Kemudian tidak butuh rekening bank, jadi nggak perlu rekening bank, Bu ya. Kemudian yang keduanya pergi ke kantor BPJS kesehatan, Bu, yang terdekat. Nanti minta jadwal dan nanti ada pemanggilan lagi, ada pemanggilan jadwal untuk pengambilan kartu yang sudah jadi. Gitu ibu-ibu. Ada pertanyaan? Sudah paham? Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk di sesi 6 ini untuk poin E dan G. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.